Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat, masih bersama saya Nurwahid Amrullah dari Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Oke, jadi kali ini kita akan belajar bersama terkait materi himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lanjutnya, kita harus mengetahui himpunan itu apa. Jadi himpunan itu bisa dikatakan sebagai kumpulan ataupun kelompok benda yang telah terdefinisi dengan jelas dan terukur, di mana dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, mengapa dibilang begitu? Karena ada himpunan yang definisinya itu tidak jelas. Semisal gini contohnya. Andre adalah siswa yang gemuk. Gemuk di sini itu kan termasuk kata sifat, sedangkan kata sifat itu bisa dikatakan relatif. Artinya gemuk di mata saya, tapi belum tentu di mata dia ataupun mereka itu gemuk. Nah, berarti bisa dikatakan itu tidak jelas definisinya. Nah, selain itu ada lagi, semisal begini, kumpulan hewan. Kumpulan hewan. Hewan di situ apa? Nah, hewan di situ kan bisa dikatakan banyak. Nah, di situ ada hewan berkaki 4, berkaki 2, ada hewan melata. Di situ pun bisa dikatakan definisinya kurang jelas. Lagi, contoh lagi. Irna adalah siswi yang cantik. Lagi-lagi menggunakan kata cantik, di mana cantik adalah kata sifat. Di mana kata sifat itu bisa dikatakan atau termasuk relatif. Cantik di mata saya, belum tentu cantik di mata mereka. Nah, disitulah. Nah, lalu apa contoh untuk himpunan yang definisinya itu jelas? Oke, contoh nih. Yang pertama, kumpulan angka 2, 4, 5, 8, dan seterusnya. Nah, itu jelas definisinya. Lalu ada lagi, kumpulan hewan pemakan daging. Nah, ini jelas, bisa dikatakan jelas. Kenapa? Karena pemakan daging itu bisa didefinisikan seperti ada harimau, ada singa, ada elang. Nah, itu kan pemakan daging. Jadi sudah terdefinisi dengan jelas. Oke, lanjut. Lalu banyaknya anggota himpunan yang berbeda itu dinamakan apa? Nah, itu dinamakan kardinalitas. Kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Lalu lambang himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z dengan huruf kapital. Lalu anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil dan masuk ke dalam kurung kurawal. Lalu anggota satu dengan lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Anggota yang sama cukup ditulis sekali, artinya tidak ada pengulangan kata apabila ada anggota yang sama. Nah, ini contoh untuk himpunan huruf vokal. Jadi dapat ditulis V atau anggota dari vokal itu. Nah, kurung kurawal ya. A, I, U, E, O dengan anggotanya yang di dalam kurung kurawal tersebut, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang selanjutnya, contoh himpunan bilangan cacah. Dapat ditulis C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Intinya anggotanya yang ada di dalam kurung kurawal tersebut. Lalu begini, jika ada contoh soal dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, poin pertama, kelompok bilangan ganjil. Nah, itu merupakan himpunan atau bukan? Ya, kelompok bilangan ganjil merupakan himpunan. Lalu yang kedua, kelompok makanan enak dan pedas, termasuk himpunan atau bukan? Bukan, karena ada kata pedas, di mana kata pedas adalah relatif. Artinya pedas bagi saya, tapi belum tentu pedas bagi mereka. Untuk yang selanjutnya, kumpulan hewan menyusui. Menyusui merupakan himpunan atau bukan? Ya, himpunan, karena kumpulan hewan menyusui, maka merupakan himpunan. Selanjutnya, B, himpunan bilangan prima. B itu himpunan atau bukan? Ya, B itu adalah himpunan. Kemudian menulis ataupun mengetahui anggota himpunan. Simbol anggota satu himpunan dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, bila X anggota A, maka bisa ditulis X elemen A. Nah, di mana elemen itu simbolnya atau ikonnya itu seperti huruf E. Itu dibaca elemen. Untuk yang selanjutnya, bila X bukan anggota A, nah maka bisa ditulis X bukan anggota ataupun bukan elemen A. Nah, bedanya kalau yang bukan anggota, elemennya ataupun simbol elemennya itu di garis. Nah, seperti halnya dicontreng tuh. Itu artinya berarti bukan anggota atau bukan elemen. Nah, untuk selanjutnya, himpunan bilangan. Nah, ini himpunan bilangan yang sering digunakan antara lain yang pertama, himpunan bilangan asli, atau kita misalkan A. Anggota himpunan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun secara tabulasi ataupun bisa kita tulis sebagai himpunan bilangan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan catatan ataupun dengan kurung kurawal. Nah, itu menyatakan himpunan. Untuk yang kedua, himpunan bilangan cacah. Bisa kita misalkan C, di mana anggota himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Secara tabulasi dapat dinyatakan sebagai anggota himpunan C 0, 1, 2, 3, 4, titik-titik. Nah, itu artinya seterusnya sampai tak hingga. Lagi-lagi dengan catatan kurung kurawal. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, himpunan bilangan prima. Bisa kita misalkan P. Anggota himpunan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan secara tabulasi dinyatakan sebagai anggota himpunan P 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya, untuk himpunan bilangan bulat, nah bisa kita misalkan B, dimana bilangan bulat terdiri dari 3 macam, yaitu bilangan bulat positif atau asli ya, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif ya. Jadi anggota himpunan bilangan bulat adalah
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, intinya diawali dengan angka negatif dan secara tabulasi dinyatakan sebagai anggota bilangan bulat, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini himpunan kosong. Wow, kosong nih. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal kosong, tidak ada isinya. Atau ada simbolnya nih, yaitu seperti huruf O tetapi ada silangnya yang mengartikan bahwasanya tidak ada anggota. Nah, ini perhatikan kedua contoh berikut ini. H adalah himpunan bilangan satu cacah yang pertama, berarti H himpunan kosong, dan N A sama dengan 1. Anggota H adalah 0, kosong.